for back to my channel. Perkenalkan, nama saya Marcelina Risadi, program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dengan dosen pengasuh Ahmad Syarifuddin SIP MA. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas teori yang pertama, teori lahirnya hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua, sejarah lahirnya hak asasi manusia di dunia. Yang ketiga, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang keempat, generasi hak asasi manusia di Indonesia. Dan langsung saja saya akan membahas pada teori yang pertama, yaitu satu, teori lahirnya HAM. Yang pertama, menurut John Locke, adanya hak kodrati atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak kodrati ini tak bisa dicabut oleh negara ataupun sesama. Oleh karena itu, negara harus melindungi hak-hak kodrati ini. Yang kedua, menurut Thomas Aquinas, hukum teori natural. Hukum dibedakan menjadi 4, yaitu lex external atau hukum dari Tuhan, lex divina, hukum rasio dari Tuhan yang bisa ditangkap indera, lex naturalis, hukum alam, penjelmaan lex externa ke dalam rasio manusia, dan lex positif, penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sejarah lahirnya hak asasi manusia di dunia ditandai dengan 3 peristiwa besar, yaitu Magna Carta pada tahun 1215, yang kedua Revolusi Amerika pada tahun 1776, dan yang ketiga Revolusi Prancis pada tahun 1789. Dan kita akan membahasnya satu persatu, mulai dari Magna Carta pada tahun 1215. Magna Carta adalah piagam perjanjian Raja Ron dari Inggris dengan para bangsawan yang isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh 3 raja kepada bangsawan beserta keturunannya, dengan jaminan bantuan biaya pemerintahan dari bangsawan. Jaminan ini kemudian berkembang menjadi bagian sistem konstitusional di Inggris. Yang kedua, Revolusi Amerika. Revolusi ini merupakan perlawanan rakyat Amerika terhadap penjajahan Inggris, dan rakyat Amerika menginginkan kemerdekaan dari perjanjian, sehingga pada tanggal 4 Juli 1776, Amerika mendeklarasikan kemerdekaannya. Yang ketiga, Revolusi Prancis. Bentuk perlawanan rakyat Prancis terhadap rajanya Louis yang ke-17 atas tindakan sewenang-wenangnya dan absolutisme. Tuntutan rakyat Prancis yaitu kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan fraternity. Yang ketiga, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. A. Periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia pada periode ini ditandai dengan kemunculan organisasi, terutama lahirnya Pergerakan Nasional Budi Utomo yang menyerukan kebebasan berserikat. Selain Budi Utomo, lahir juga beberapa organisasi-organisasi lainnya yang menjunjung tinggi berdirinya hak asasi manusia. B. Periode setelah kemerdekaan. Periode pada
tahun 1945 sampai 1950. Pada periode ini menekankan wacana untuk berserikat melalui partai politik serta hak kebebasan menyampaikan pendapat. B. Periode 1950 sampai 1959. Munculnya partai politik dengan berbagai ideologi. Adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilu secara aman, bebas, dan demokratis, adanya kontrol parlemen atas eksekutif. C. Periode pada tahun 1966 sampai 1998, masa suram hak asasi manusia di Indonesia, janji-janji Orde Baru tentang hak asasi manusia dan penegakannya tenggelam dan suram. Yang kedua, periode Orde Baru. Era paling penting sejarah perkembangan hak asasi manusia pada tahun 1998 setelah terbebas dari pasungan rejim Orde Baru. Pada periode ini, di tangan Presiden Habibie, lahirnya TAP MPR nomor 16/MPR/1998 tentang hak asasi manusia menjadi indikator pemerintahan era reformasi. Yang keempat, generasi hak asasi manusia di Indonesia. Ada 3 generasi. Yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1979 oleh FASAK. Tanda bintang yang pertama, generasi pertama. Generasi pertama ini berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik atau hak sipil dan politik. Contohnya kebebasan atas kehidupan setara di mata hukum, kebebasan berpendapat dan hukum yang adil, kebebasan beragama, dan hak ini dipelopori oleh Deklarasi Amerika Serikat dan Prancis. Tanda bintang yang kedua, generasi kedua. Kedua, tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya muncul pada abad yang ke-19. Tanggapan atas eksploitasi besar-besaran oleh revolusi industri. Tanda bintang yang ketiga, generasi ketiga. Hak ini yang muncul pada generasi ketiga ini pada abad yang ke-20. Yang dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law. Contohnya hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup yang serikat atau yang sehat. Sekian dari materi saya, semoga yang menonton materi ini, materi yang saya bawakan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dari saya, terima kasih.